Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are always good and very happy. Welcome to my video with me, Sir Sayaf, still in English course. Jadi pada kesempatan kali ini saya, Sir Sayaf, akan menjelaskan kepada anak-anak Sir semua, terutama di kelas 10 tentang recount text. Untuk jenis teks ini ada 4 bagian yang akan Sir jelaskan. Sebelum Sir jelaskan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, recount text. Yang pertama, pengertian dan tujuan. What is recount text? Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi, itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali. Ini retells, menceritakan kembali. Events, kejadian, or experiences, pengalaman-pengalaman. Dan ingat, itu terjadi di past. Apakah itu past? Ya, masa lalu atau yang telah terjadi. Adapun tujuannya, the purpose is to inform or to entertain the audience or the readers. Jadi tujuannya, purpose, to inform, atau yang lebih pasnya to entertain, menghibur audiens, para pendengar. Jadi itu adalah tujuan dari recount text. Berikutnya kita masuk ke generic structure atau struktur umum dari teks ini. Jadi ada 3 struktur umum di recount text. Yang pertama adalah orientation, introducing the participants, place, and time. Nah, jadi orientasi ini adalah memperkenalkan participants, siapa-siapa saja yang terlibat, place, dan time. Jadi supaya lebih gampangnya, anak-anak Sir harus menggunakan 5 pertanyaan ini. Jadi orientation ini mengandung who, siapa, when, kapan, what, apa, where, di mana, and why, mengapa. Jadi ini adalah 5 poin penting yang terdapat di orientation atau pembukaan atau perkenalan. Baru bagian kedua, ada yang namanya events atau peristiwa atau kejadian. Describing series of events that happened in the past. Jadi menjelaskan urutan-urutan kejadian yang namanya berurut. Nah, itu harus in order. Harus mulai dari yang pertama, yang kedua, ketiga, seterusnya, dan sampai yang terakhir. Jadi tidak boleh, kalau kita membuat recount, tidak boleh itu di langkah-langkahnya itu dipotong-potong. Jadi langkah pertama, ketiga, kedua, keenam, kelima, nggak boleh. Akan tapi harus berurutan. Jadi di sini berisi series of event, beberapa kegiatan yang berurut, yang pastinya happened in the past, yang terjadi di masa lalu past. Baru yang ketiga, reorientation. Nah, ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Stating personal comment of the writer to the story. Ini berisikan
kata-kata dari penulis ataupun komentar pribadi penulis terhadap cerita. Oke? Jadi ini adalah 3 struktur umum. Ada orientasi atau perkenalan pembukaan, events, kejadian atau kegiatan yang berurut, reorientation itu adalah komentar. Dan jangan lupa, membuat atau menulis sebuah recount text itu harus ada title, judul, yang mana diletakkan di paling atas. Oke, berikutnya itu language feature. Di sini ada beberapa poin. Language feature ini namanya unsur kebahasaan atau ketatabahasaan. Dalam menulis recount text harus diperhatikan unsur-unsur kebahasaan yang kita gunakan. Yang pertama itu ada introducing personal participant seperti I, my group, my cat, my mom, dan lain-lainnya. Baru yang kedua, using chronological connection. Ini yang saya bilang tadi, menggunakan kata-kata penghubung yang berurut. Seperti first, ini contoh ini acak. Nanti kalau saat pembuatannya itu pasti berurutan. Ada first, then, next, after that, finally, dan lain-lain. Baru berikutnya menggunakan linking verb. Nah, ini menggunakan kata penghubung. Contohnya apa? Was, were, saw, heard, dan lain-lain. Berikutnya using action verb. Ini menggunakan kata kerja yang bersifat aksi. Seperti go, look, change, dan lain-lain. Dan jangan lupa seluruh kata kerja. Apa contoh kata kerja? Go, see, visit, finish, apalagi. Begitu banyak kata kerja yang digunakan itu wajib menggunakan simple past atau bentuk kedua yang menyatakan itu telah terjadi. Jadi kesimpulannya, penggunaan grammar itu juga mempengaruhi jenis teks. Kalau menggunakan simple past itu pasti namanya recount text, menceritakan kejadian yang telah terjadi. Ini adalah contoh. Anak-anak bisa pause video ini dan silakan kalian baca. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan secara singkat. Jadi ini adalah yang paling atas apa tadi? Ya, title, judul. Our trip to the Blue Mountain. Okay. The first paragraph we can call by orientation. From on Friday until the tennis court. Jadi perkenalannya itu on Friday. 5W 1H. Ingat. What? Apa kira what? What itu apa? Apakah? Ya. Went to the Blue Mountains. Apakah kegiatannya? Went to the Blue Mountain. Setelah itu, who? Siapa? Yes, we. We. Siapa? Setelah itu, when? When? On Friday. And then where? Where? Kemana? Ke Blue Mountains. Jadi ini adalah orientasi. Oke, kita masuk ke paragraf berikutnya. The second paragraph we can quote by events. Event is sequence of events. Jadi urutan-urutan kejadian. Yang pertamanya apa? We saw the three sisters, and after that went, and then went to shopping,
and went to some antique shop and try mencoba beberapa topi lama. Lalu berikutnya, on Sunday we went on the scenic skyway and it rocked. We saw cockatoos having a shower. Jadi ini adalah merupakan urutan kejadian mulai dari hari Sabtu, Saturday, sampai hari Minggu, Sunday. Dan ingat, seluruh kata kerja yang digunakan adalah bentuk kedua. So, went, tried, went again, rocked, so. Jadi kata kerja yang digunakan itu wajib bentuk kedua. Dan terakhir itu adalah penutup. In the afternoon we went home. Jadi pada sore harinya kita kembali ke rumah. Oke, mungkin sekian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap penjelasan tadi bisa menambah ilmu maupun wawasan kalian. And don't forget, at the end of this video, I will ask you to do some exercises on the next link. Jadi pada video pembelajaran ini, di akhirnya akan saya kirimkan link latihannya di e-learning kita. Jadi silahkan kalian kerjakan dan jangan lupa tonton lagi videonya, pahami dan kerjakan latihan yang diberikan. Okay, thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.